Selamat pagi, Jess. Komen ini luar biasa nih. Semoga bisa menjadi berkah buat Baraya. Saya sudah mengalami sendiri. Terima kasih Bu Citra Dewi. Ya, saya sudah mengalami sendiri. Ini kalimat-kalimat kayak begini ini penting banget didengar oleh teman-teman semua nih. Saya sudah mengalaminya sendiri. Konsumsi telur no nasi. Ya, hati-hati ya Jess dengan hoax yang seringkali dikumandangkan sama dongeng-dongeng nenek-nenek tua ya. Jangan makan telur nanti bisulan. Hati-hati itu hoax gitu ya. Jangan makan telur nanti kentutnya bau. Itu juga hoax, itu ndak ada itu ya. Jangan makan telur nanti gatal-gatal lah, itu juga ndak ada itu hoax semua itu. Itu kamu ditakut-takuti dengan ketakutan yang tidak perlu takut untuk dijalani. Ya, dan itu memang pernah disuarakan dalam sebuah jurnal tahun 1916 bahwa telur sama daging dikambing hitamkan menjadi penyebab CACN CECR JAJAN TUTUENG. Nah itu dikatakan seperti itu. Hati-hati Jess, itu adalah jurnal-jurnal abal-abal ya, yang dibayar untuk melegitimasi pabrik gula, pabrik kue, pabrik jajanan, pabrik cemilan, ya, pabrik gorengan. Itu dilegitimasi untuk itu supaya manusia hidup dengan pengobatan atau diobati, sehingga ya ujung-ujungnya akan fatal. Karena pasti ujung-ujungnya adalah komplikasi. Ujung-ujungnya pasti ke sana. Kamu ya, coba aja kamu, latih aja anak-anakmu semuanya. Jajanin aja terus. Nanti umur 4 tahun kayak yang sekarang terjadi di RSCM. Mereka menjadi pengantri hemodialisa. Pengantri CUCU, CIC, DADR, ARAH. Ngeri sekali kan, umur 4 tahun. Pankreasnya udah jebol. Dan kemudian masuk dalam kategori diabetes tipe 1. Artinya terminal. Tidak bisa diobati. Tidak bisa sembuh maksudnya. Diobati hidup dengan obat. Ya. Anak-anak umur 14 tahun, 15 tahun, itu juga masuk dalam antrian itu. Kamu lihat itu di RSCM aja satu hari bisa lebih dari 70 anak. Dan kalau diwawancarai, kamu tanya sama mereka, apa yang menyebabkan ini? Ngeri. Minuman berenergi, minuman manis yang jumbo-jumbo itu. Ya, mie yang dimakan tanpa pernah mikir, itu harus dihati-hati. Jajanan, cemilan, karena apa? Bontotan yang selalu dibawa sama orang tua mereka ketika mereka jalan-jalan, itu pasti semuanya cemilan-cemilan, cepulu-cepulu, ceblas-ceblasan itu. Dan itu adalah GUGU LALA. Makanya ndak heran mereka menjadi masalah. Coba deh buat cemilanmu itu telur kayak saya kalau pergi tuh. Bojo saya pasti bawa telur bisa 10 rebus. 10 butir telur rebus dimakan dalam perjalanan ketika dibutuhkan. Jadi ndak berhenti di rest area. Di rest area hanya kencing sama beli bensin. Itu yang betul kayak gitu. Sehingga kamu, wah kalau begitu kasihan UMKM. Enggak, bukan masalah kasihan-kasihan, enggak. Bukan masalah itu. Tapi masalah kamu menghargai dirimu sendiri. Untuk kamu memilah-milah apa yang harus kamu asupkan ke dalam mulutmu. Dan kemudian mengizinkan lambungmu bermanuver untuk mengolahnya. Itu yang menjadi masalah dalam hidup kan itu. Bukan masalah UMKM-nya, bukan masalah produksinya, tapi masalah dirimunya menjadi korban atau menjadi pelakunya gitu. Jadi ini hal-hal kayak begini sangat penting sekali untuk diperhatikan. Ya, mereka kan mencari uang. Ya, sah-sah aja, tidak ada masalah. Tapi kan kamu juga mencari kesehatan kan? Masa kamu ditaklukkan dengan mereka yang mencari uang dan mengorbankan kesehatan kamu? Kan tidak boleh itu. Bukan tipe seperti itu. Ya, mereka mencari uang. Kalau mencari uangnya benar dan itu mendukung kesehatan, contoh bakso. Semua orang jualan bakso. Ya, di pinggir jalan, di warung, di mana semua orang jualan bakso. Apakah saya mengizinkan tubuh saya makan bakso? Makan, saya makan bakso.
Besok saya makan bakso. Besok saya ke Bandung makan bakso. Tapi bakso yang betul-betul daging isinya. Nah, saya ke Bakso Semar. Yang ada di jalan apa itu? Yang aduh lupa jalannya, jalan apa itu? Yang perempatan dari, kalau kamu dari Lembang, mesti lewatnya situ tuh. Gitu. Ya. Yang ada waktu zamannya Ridwan Kamil membangun UMKM di atas jalan itu. Lupa saya, udah lama enggak di Bandung, jadi saya lupa jalannya apa itu. Bakso Semar. Kenapa saya makannya di Bakso Semar? Karena di Bakso Semar ada tetelan. Apa namanya? Apa namanya? Kemarin bakso apa namanya? Bukan, itu satu mangkoknya itu yang makan tetelan itu. Nah, itu Jess. Tetelan. Gitu. Itu yang kamu harus awasi. Kerupuk makan boleh enggak? Boleh. Kerupuk yang mana dulu gitu. Kalau kerupuknya aci ya satu aja cukup buat rasa kepengin gitu. Tapi kalau kerupuk Bangka, wah itu 90, 80, 90%-nya ikan. Mahal banget harganya kerupuk Bangka. Nah, itu monggo karena ada banyak ikan di situ. Gitu, omega 3 dibutuhkan di sana. Tapi kalau udah makan kerupuk ya jangan makan nasi. Ya, kalau udah makan kerupuk jangan makan nasi. Kenapa ya? Satu biji kerupuk sama dengan setengah piring nasi atau satu piring nasi itu. Gitu. Itu adalah perhitungan-perhitungan wajar yang kamu bisa nalar sehingga kamu memilah-milah. Nah, kalau ibu ini makan telur tanpa nasi bagus. Telurnya diapain, Pak? Bebas. Bebas gitu. Telur direbus, hayu. Telur di dadar, hayu. Telur diorek, apalagi dicampur daging cincang, hayu. Apalagi telur di tim, hayu. Kalau saya telur biasanya dikukus, pakai cincangan daging itu, dikukus. Nah, nggak usah pakai nasi, nggak usah, karena telur yang dimasak sudah ada unsur gulanya. Sehingga nggak perlu dimakan tambah dengan nasi. Kalau kamu makan Indomie. Indominya 2, telurnya 1, salah. Indominya setengah, telurnya 5. Nah, itu baru betul. Gitu. Karena apa? Porsi protein lebih besar daripada porsi gulanya. Itu tubuh nikmat. Jadi, setengah dari Indomie itu kamu pakai untuk jalan kaki udah selesai. Dimakan tuh sama otot. Gitu. Sehingga tidak menimbulkan kemacetan di dalam pembuluh darah. Yang bermasalah di dalam pembuluh darah ini kan masalahnya karamel kan. Pertemuan karbohidrat atau pertemuan gula dengan asam amino dan lemak di dalam tubuh itu yang membentuk penyumbatan kan. Kalau kalsium kan kamu minum D3K2 udah dibawa ke tulang. Tapi yang di dalam pembuluh darah itu ya kamu perlu untuk disedikitkan dan diperbanyak sehingga pergerakan tubuh sehingga ototmu memakan habis dan itu yang menghilangkan penyumbitan itu. Gitu. Ya, dan pasti turun BB, pasti nggak mungkin enggak. Dan itu yang turun pasti apa? Lemaknya turun. Kenapa lemaknya turun? Karena lemaknya berkurang karena lemaknya dipakai. Lemak dalam tubuh dipakai menjadi energi. Pengganti apa? Kamu tidak makan nasi. Tuh, itu cara sirkulasi metabolik tubuh kan seperti itu. Itu kan gampang itu. Kamu sekolah SD pasti diajarin itu. Kalau kamu sampai lulus SD, SMP, SMA nggak ngerti ini, ya berarti kamu nggak sekolah. Ya, kamu nggak sekolah berarti. Sebutkan negara Eropa di Garut, itu kan kamu nggak sekolah itu berarti, cuma pakai seragam doang. Ya, terima kasih Bu. Manis-manis, no, boleh. Ini benar, manis-manis, no, betul. Saya manis 1 kali 24 jam. Manis yang saya butuhkan itu hanya ada di dalam kopi. Kopi gula aren, itu kesukaan saya. Manis yang lain tidak. Saya tidak minum manis yang lain. Ya, minum es teh manis tidak. Apa manis yang lain? Tidak. Ya itu hanya kopi itu aja. Kopi gula aren itu aja. Bu Su saya kalau membuat 300 ml itu yang di muknya Makcin tuh yang 300 ml. Jadi panas satu harian itu diminumnya diseruput berkali-kali panas itu. Ya, itu minuman manis saya cuman itu. Gitu. Kenapa kok kopi pakai gula, Pak? Karena kopinya mineral, nggak ada masalah. Ya, dikasih gula aren dikit, masih oke. Nah, itu manisnya saya dapat dari situ. Buah saya nggak makan. Jarang sekali, sebulan mungkin 1 ya.